Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rencana besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan. Andi Amran menyebut sejumlah langkah disiapkan untuk merealisasikan swasembada pangan, seperti pengoptimalan pompanisasi untuk memitigasi risiko perubahan iklim. Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan ada sejumlah langkah operasional yang dilakukan untuk menangani masalah pangan, yakni intensifikasi solusi cepat untuk memitigasi risiko perubahan iklim. Mitigasi itu bisa melalui pompanisasi, ekstensifikasi, serta mekanisasi. Amran juga menyatakan bahwa swasembada pangan dapat dicapai kembali melalui program nyata dan berkelanjutan dari periode kepemimpinan sebelumnya, seperti program cetak sawah yang mendorong transformasi pertanian dari tradisional ke modern serta mekanisasi dan peningkatan kapasitas petani muda. Mentan meyakini sistem tersebut dapat mendorong pertanian Indonesia bertransformasi menjadi pertanian digital dan setara dengan praktik pertanian di negara maju. Tiga instrumen ini, sumber daya ini kita rangkai dengan baik sehingga menjadi produktif. Nah, sumber daya alam, lahan ada, sumber daya air ada. Kemudian milenial akan ikut yang jumlahnya 52%, manakala pertanian lebih menguntungkan daripada menjadi pegawai. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan Indonesia masuk 10 besar negara eksportir perikanan dunia. Target tersebut diharapkan dapat tercapai dalam 5 tahun ke depan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan Indonesia masuk 10 besar negara eksportir perikanan terbesar di dunia dalam periode 5 tahun dari tahun 2024-2029. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini menyampaikan, saat ini China, Norwegia, Ekuador, Chili, dan Vietnam masuk dalam top 5 negara eksportir perikanan dunia di tahun 2023. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat 13 dengan kontribusi 3,3% dan total ekspor sebesar 5,63 miliar US dollar pada tahun 2023. Ishartini menilai pasar Uni Eropa merupakan pasar yang sangat menjanjikan untuk perikanan. Oleh karena itu, KKP akan meningkatkan ekspor ke Eropa dengan memperhatikan preferensi pasar global serta memperkenalkan komoditas milik Indonesia. Kendati demikian, Ishartini mengakui banyak tantangan dalam menjadikan Indonesia sebagai top 10 eksportir perikanan di dunia. Di antaranya, hambatan ekspor baik bersifat tarif maupun non-tarif. Ia mencontohkan Indonesia masih dikenakan tarif ekspor sebesar 20% ke Uni Eropa. Kemudian untuk non-tarif diantaranya mengenai kepatuhan terhadap mutu hingga kepatuhan terhadap pengelolaan perikanan. Tantangannya banyak. Untuk ekspor ini, ada beberapa kita sebut sebagai hambatan ekspor, yaitu baik yang bersifat tarif maupun non tarif. Kalau hambatan tarif tentu pada saatnya nanti akan mau semua, ya. Walaupun sekarang ke Uni Eropa masih 20%, masih 20%. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mendukung program makan bergizi gratis yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, KKP siap menjaga mutu ikan sehingga ikan-ikan yang dikonsumsi masyarakat bisa terjamin. Guna mendukung salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yakni makan bergizi gratis, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjamin mutu produksi perikanan yang dipasok untuk program makan bergizi gratis. Penyediaan produk perikanan ini menjadi salah satu protein yang ada dalam menu makan bergizi gratis. Untuk itu, mutu produksi perikanan sangatlah penting untuk menjamin keamanan saat dikonsumsi masyarakat. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ishartini menyebut, mutu produk berupa ikan tersebut dijaga sedari hulu, yakni mulai dari penangkapannya. Di sisi lain, KKP juga menginisiasi kerjasama dengan Bappenas untuk menjaga mutu produk perikanan. Ishartini menambahkan, jenis ikan yang dapat dipasok untuk program makan bergizi gratis diantaranya cakalang, kembung, kerapu, hingga tuna.
Di Indonesia sendiri banyak sekali wilayah yang memiliki produksi perikanan untuk mendukung program makan bergizi gratis seperti Merauke, Ambon, dan Aceh. Tentu dari sisi kami harus kita bisa jaga mutunya, sehingga tadi saya sampaikan bahwa di kami ini menjaga mutu ini dari hulu, sehingga dari mulai penangkapannya nanti akan kita bereskan ini sertifikasi untuk kapal-kapalnya, termasuk jadi budidaya. Karena nanti budidaya ini, produk budidaya ini akan menyokong lebih besar ya untuk program ini ya, karena produksinya akan lebih besar di budidaya. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan pemerintah akan mengembangkan layanan pendidikan bermutu dengan memperbanyak rumah-rumah belajar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan program pemerataan pendidikan yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah akan membangun unit sekolah baru untuk mewujudkan program pemerataan pendidikan Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, kelompok difabel, serta kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Mendikbud menyoroti kualitas pendidikan yang ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar. Menurutnya, Presiden Prabowo telah menekankan bahwa anggaran pendidikan harus diprioritaskan dalam APBN. Selain infrastruktur, peningkatan kualitas guru juga menjadi fokus utama Kemendikbud selama 5 tahun ke depan. Mulai dari peningkatan kualitas guru matematika yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan numerasi murid, peningkatan kualitas guru IPA sesuai dengan prioritas pemerintah untuk peningkatan kemampuan siswa dalam bidang sains dan teknologi, hingga peningkatan bimbingan konseling melalui 2 pendekatan, yaitu peningkatan kualitas guru BK dan pelatihan untuk guru-guru bidang studi untuk memiliki kemampuan konseling. Bahwa arah ke depan ini adalah bagaimana kita mengembangkan layanan pendidikan bermutu untuk semua, dan itu menjadi bagian dari quick win Pak Presiden Prabowo. Dan kalau tadi sudah dikatakan, kita akan memperluas akses pendidikan untuk semua, baik untuk mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil, kelompok difabel, maupun juga mungkin ya kelompok masyarakat yang terpinggirkan karena berbagai hal, supaya mereka tetap mendapatkan layanan pendidikan. Nah, bentuknya bisa dengan mendirikan unit sekolah baru, walaupun itu dikatakan sudah tidak ada peluangnya, tapi mungkin kita memperbanyak rumah belajar. Yang dengan rumah belajar itu mudah-mudahan mereka bisa dapat belajar dengan mudah, tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dan untuk itu maka kami akan mendata anak-anak atau mereka yang berusia sekolah yang memang belum mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, Kemendikbud juga akan fokus meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya kenaikan gaji pada tahun 2025. Abdul Muti menilai dengan adanya peningkatan kesejahteraan bagi para guru, maka akan berkorelasi dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemirsa, PSSI mewajibkan pembelian tiket pertandingan Timnas Indonesia di stadion harus memiliki Garuda ID. Langkah ini diambil PSSI untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi semua penonton. Teknologi pengenal wajah juga akan diterapkan di Garuda ID untuk menghindari praktik calo. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI memperkenalkan Garuda ID untuk para supporter yang ingin membeli tiket pertandingan Timnas Indonesia. Melalui jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan, langkah ini ditujukan sebagai bentuk respon PSSI atas kejadian supporter tak beretiket bisa menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Australia di Stadion Utama GBK pada September waktu lalu. Diperkenalkannya Garuda ID juga diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi para supporter Timnas Indonesia yang menonton secara langsung di Stadion Utama GBK. Garuda ID adalah sebuah sistem pendataan calon penonton yang ingin menyaksikan laga Timnas Indonesia. Untuk memiliki Garuda ID, para supporter wajib mendaftarkan diri di akun PSSI dengan mengisi data seperti email dan kata sandi, mengunggah foto, KTP atau paspor, foto selfie, hingga kemudian menunggu proses verifikasi dari sistem. Nantinya setelah terverifikasi, para supporter akan mendapatkan identitas unik berupa kode yang hanya dapat dimiliki oleh satu orang supporter untuk membeli tiket. Maka sekarang pembelian tiket yang pertama harus memakai yang namanya Garuda ID, di mana ada proses KTP untuk identitas dan
wajah dengan memakai face recognition. Sistem satu ID untuk satu fan ini akan berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pemilik tiket yang bisa menonton pertandingan timnas Indonesia. Sistem ini dibuat agar tidak ada lagi penonton tidak bertiket yang masuk. Sistem teknologi pengenal wajah juga akan diterapkan di Garuda ID untuk menghindari praktik calo yang masih terjadi. Selain itu, sistem ini juga untuk pendataan penonton agar mudah dilacak jika nantinya ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran selama pertandingan. Para supporter dapat mencoba terobosan baru ini pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C melawan Jepang pada tanggal 15 November 2024 mendatang. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.